welcome back channel Erna Fitri. Oke, untuk hari ini aku akan kasih tips dan saran ke kalian. Jadi buat kalian yang memulai berbisnis online tapi sekarang ini lagi gagal, atau kalian sudah memulai bisnis online ini sejak lama tapi ya kayak gitu-gitu aja bisnis kalian, atau jalan di tempat aja kayak gitu. Nah, aku saranin ke kalian untuk tonton video ini sampai habis. Jangan di skip ya. Sebelum kalian tonton, jangan lupa klik tombol subscribe-nya dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian dapat notifikasi dari video aku selanjutnya. Jadi dulu di awal-awal banget aku pernah bikin video ya, yaitu tips dan trik sukses berbisnis online spesial buat pemula. Di situ di poin pertama aku tulis kuncinya adalah niat. Kenapa niat aku tulis di situ sebagai kunci pertama? Gini ya. Jadinya kalau misal kalian ngerasa sedang gagal dalam berbisnis online, itu saat-saatnya niat kalian itu mendorong kalian agar lebih sabar lagi dalam berbisnis online. Tapi pada kenyataannya sabar aja tidak cukup doang. Tanpa adanya strategi yang membuat kalian lebih maju dan lebih mengevaluasi diri. Apa sih kesalahan aku dan kenapa sih aku bisa gagal di situ? Nah, di sini yang membuat kalian gagal dalam berbisnis online itu biasanya yang pertama, kalian kurangnya pengetahuan kalian tentang berbisnis online. Jadi pengetahuan itu ibarat kita yang sedang berperang. Itu adalah senjata kalian atau senjata kita yang kita butuhkan, yang namanya adalah pengetahuan dalam berbisnis online. Jadi saat kita memulai terjun ke dalam bisnis online, kita harus punya bekal yang namanya pengetahuan itu. Pengetahuannya apa saja sih? Ya, tentang bisnis online, tentang media online, tentang Facebook, tentang Instagram, tentang WhatsApp, tentang marketplace. Kita menguasai semuanya strategi bisnis. Gimana caranya kita mengambil supplier dari tangan pertama? Gimana caranya kita promosi lewat Facebook, lewat Instagram? Atau gimana kita memilih supplier tangan pertama yang bagus di marketplace? Seperti di Shopee, Lazada, Tokopedia, seperti itu. Kita harus benar-benar menguasai yang namanya hal-hal tentang bisnis online tersebut. Misalnya pengetahuan kita, kemampuan kita belajar untuk mendorong yang namanya kegagalan seperti ini. Jadi buat kamu yang mungkin sekarang ini merasa gagal atau bisnis kalian jalan di tempat, lebih baik kalian mengevaluasi diri. Apa saja sih yang belum kalian lakukan, atau mungkin kalian belum melakukan yang namanya promosi Facebook Ads Manager, atau kalian sama sekali tidak tahu. Nah, di sini kalian bisa cari di Google gimana sih caranya seperti itu kalian lakukan. Coba lagi dilakukan dan lebih kuasai lagi tentang marketplace agar kalian bisa mendapatkan supplier yang lebih bagus lagi. Kemudian yang kedua biasanya adalah kurang fokus atau tidak konsisten. Aku paham ya, sebenarnya di sini kebanyakan dari kalian berbisnis online itu adalah sebagai sampingan, atau mungkin kalian sudah bekerja di perusahaan sambil berbisnis online, atau kalian sebagai pelajar sambil berbisnis online. It's okay, tidak masalah, karena bisnis online itu adalah kita yang punya, kita bosnya. Jadi kita mau kerja kapan saja itu hak kita, karena kita yang punya. Tapi jangan terlalu berleha-leha, kalian gak upload produk sama sekali, tapi kalian pengen uang itu datang. Hello, kalian itu lagi jualan, bukan pelihara tuyul. Kita harus berusaha upload produk. Gimana kita gak upload produk? Kita pengen banyak orderan. Jadi minimal misalkan kalian emang sebagai kalian sedang memakai itu sebagai sambilan kalian.
Paling enggak itu kalian harus upload produk itu yang minimal sehari 2 kali atau sehari 3 kali, atau paling enggak promosi sama orang terdekat kalian. Biasanya kalian enggak fokus ke produk itu tadi ya. Itu tadi poin yang pertama, masalahnya enggak fokus di produk itu tadi. Jadi ada dari kalian itu mungkin jualannya macam-macam. Jadi udah bisnis olehnya pemula, tapi yang dijual itu entah apa saja. Jadi kalian sehari jual baju tidur, besoknya lagi upload tas, besoknya lagi upload sepatu, besoknya lagi upload aksesoris. Itu yang pasti bakalan bingung banget, ini orang jualan apa, bingung dia mau belinya. Jadi buat kalian para pemula, lebih baik kalian harus fokus pada sebuah produk itu dulu, agar kalian bisa menciptakan sebuah image produk dalam diri kalian, biar orang-orang mendekat ke kalian atau orang itu mengenal kalian sebagai produk itu. Jadi biar orang tahu, misal ini kalian jualan tas, biar orang-orang terdekat kalian itu tahu, oh kamu itu sih tukang jualan tas, kayak gitu. Atau dia mau beli tas itu larinya sama kamu. Kalau enggak, kamu upload baju, oh si ini itu tukang jualan baju, jadi kalau gue beli baju itu di media sosial dia, seperti itu ya kan. Kalian udah pemula tapi uploadnya banyak produk. Kemudian yang ketiga itu adalah produk yang dijual itu bukan produk best seller yang diminati oleh masyarakat luas. Jadi aku saranin kalian itu jualan produk yang banyak diminati dan banyak dicari oleh masyarakat luas ya. Dan sebisa mungkin juga jualan produk yang sering habis atau orang pengen punya, nggak cuma satu atau lebih dari satu. Contoh nih ya, baju, orang nggak mungkin punya baju itu satu saja, pasti mereka pengen punya baju lebih dari satu atau banyak. Contohnya lagi hijab, masyarakat Indonesia ini banyak banget yang sudah jadi para hijabers ya. Mereka butuh yang namanya hijab, dan bukan cuma butuh yang satu saja, yang atau pengen punya satu hijab saja. Enggak, mereka pengen lebih dari satu, pengen punya lebih dari satu. Ada yang pengen lebih dari 10 hijab, seperti itu ya. Jualah produk-produk yang sering habis dipakai orang. Kalau enggak, orang koleksi enggak cuma satu aja, seperti itu. Banyak banget kok produk-produk seperti itu. Tas mungkin, aksesoris mungkin, seperti itu. Dan itu sangat diminati oleh banyak masyarakat. Kemudian yang keempat yang bisa menyebabkan orang gagal dalam berbisnis online itu biasanya adalah kurang terbuka atau tidak mau menerima kritik dan saran dari orang lain atau dari customer. Ini kalau misalkan nggak mau dikritik, nggak mau dikasih saran itu, misalkan nggak mau dikritik, nggak mau dikasih saran, enaknya tinggal di hutan aja. Nggak cocok tinggal di media online atau bisnis atau jualan online. Karena kita tahu sendiri, para konsumen itu sangat kritis sekali dan menuntut kita untuk lebih perfect lagi, lebih sempurna lagi. Mau yang ini, mau yang itu, maunya lebih simple, gini gitu. Jadi gimana sih cara kita menuruti keinginan mereka? Cara kita memenuhi keinginan mereka yaitu caranya kita lebih terbuka lagi, kita lebih terbuka, kita meminta mereka untuk mengkritik kita, memberi saran pada kita.
Jadi apa sih maunya dia? Apa sih mau kalian? Produk kami itu kurang apa? Kurang gimana? Pengen yang kayak gimana? Kita harus benar-benar secara detail terbuka banget untuk hal ini ya. Dari segi pelayanan kita harus lebih terbuka lagi kepada konsumen agar kita bisa memenuhi kebutuhan dan keinginan mereka. Jadi kita tahu, oh orang-orang zaman sekarang itu pengen tas yang kayak gini loh. Oh orang-orang zaman sekarang pengen hijab yang kayak gini loh. Yang kayak gimana sih? Benar-benar tahu mau konsumen itu sebenarnya apa. Tujuannya adalah biar mereka repeat order lagi pada kita, dan kita pun juga tahu barang ini orang lebih tertarik barang baru yang seperti apa. Itu sebenarnya membuat kita lebih maju, lebih laris, dan kita mengevaluasi diri apa itu sebenarnya, apa sih kekurangan kita agar kedepannya kita lebih maju lagi. Kalau menurut aku pribadi, saat ini kalian tidak sepenuhnya gagal ya. Hanya saja kalian belum berhasil. Lebih bagus lagi, lebih bagus kalian gagal sekarang daripada gagal di awal. Gagal sekarang atau gagal di awal. Maka disinilah kesempatan kalian untuk mengasah ilmu atau cepat introspeksi diri. Apa sih yang sudah gue lakuin, yang gue lakukan, syarat-syarat apa aja yang udah aku lakuin sehingga konsumen pada kabur semua. Atau mungkin kedepannya, kenapa toko aku kok bisa sepi, jualan aku kenapa bisa sepi, seperti itu. Apa yang perlu aku lakuin yaitu introspeksi diri agar kalian cepat meraih kesuksesan, seperti itu. Karena pada dasarnya pro itu berawal namanya pemula terlebih dahulu. Menara tinggi dibangun dari yang rendah ya. Untuk seukuran bisnis hijab yang punya omset miliaran itu dulu, dia baru bangun bisnis online itu juga pernah gagal puluhan juta. Jadi nggak ada yang namanya gagal, hanya saja kalian punya kesuksesan tertunda. Jadi jangan menyerah, tetap optimis, introspeksi diri, evaluasi diri. Coba lihat lagi kesalahan apa yang sudah kalian buat dan ide kreatif apa yang sudah kalian lakukan atau orang lain lakukan tapi belum kalian lakukan. Mulai sekarang kalian belajar, masih ada kesempatan manapun kalian belajar, di Google atau dari YouTube, dari situs kita bisa belajar bisnis online. Oke, itu tadi aku sudah kasih 4 contoh yang bisa membuat kita gagal dalam berbisnis online menurut versi aku ya. Dan PR buat teman-teman seller yang lain, nonton video ini aku pengen tahu menurut versi kalian kira-kira apa sih yang bisa membuat kita gagal dalam berbisnis online. Aku tunggu jawaban kalian, ditulis di kolom komentar di bawah ini. Dan terima kasih sudah tonton video ini sampai habis ya. Semoga kita selalu diberi kelancaran dalam berbisnis online dan diberi kemurahan rezeki. Amin. Oke, terima kasih. Semoga videonya bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum.